Coba bayangin deh, Anda bisa berdiri di tengah-tengah riuhnya Koloseum ribuan tahun lalu, atau berjalan di antara stupa-stupa Borobudur yang megah pas matahari terbit. Gimana kalau kita bisa beneran masuk ke dalam sejarah, bukan cuma baca dari buku? Nah, kali ini kita akan bedah gimana teknologi virtual dan augmented reality punya potensi besar buat jadi mesin waktu yang selama ini cuma ada di film. Oke, biar kebayang, kita lihat perbedaannya. Di satu sisi, ya, kita punya buku teks. Penting banget, penuh informasi, tapi ujung-ujungnya tetap aja dua dimensi kan? Cuma gambar dan tulisan. Nah, di sisi lain, kita punya si mesin waktu digital ini. Ini bukan lagi gambar, tapi sebuah dunia tiga dimensi yang hidup yang bisa kita masuki. Kita bisa lihat ke atas, ke bawah, keliling-keliling. Perubahannya itu bukan cuma soal tampilan ya, tapi soal gimana kita merasakan sejarah itu sendiri. Tapi, sebelum kita berangkat ke masa lalu, kita harus kenalan dulu nih sama mesinnya. Ini bukan sihir ya, ini teknologi yang luar biasa. Yuk kita pahami dulu istilah-istilah kuncinya. Pertama, ada virtual reality atau VR. Gampangnya gini, Anda pakai headset dan boom, dunia di sekitar Anda lenyap. Semua yang Anda lihat dan dengar itu dunia baru yang diciptakan sama komputer. Inti dari VR itu adalah menciptakan sensasi psikologis yang namanya presence. Perasaan kalau Anda itu beneran ada di sana, di dalam dunia digital itu. Terus, ada augmented reality atau AR. Nah, yang ini beda. AR itu nggak menggantikan dunia nyata, tapi justru menambahinya. Contoh paling gampang itu ya filter di media sosial, atau aplikasi yang bisa nunjukin furnitur di ruang tamu Anda lewat kamera ponsel. Jadi, dunia nyata kita tetap jadi dasarnya, tapi di atasnya ada lapisan digital. Jadi biar gampang banget ngingatnya, intinya gini deh, VR itu menggantikan total dunia Anda. Sementara AR itu menambahkan sesuatu ke dunia Anda yang sekarang. Yang satu bangun dunia baru dari nol, yang satunya lagi memperkaya dunia yang udah ada. Simple kan? Dan yang seru, ini tuh bukan cuma soal VR atau AR aja, hitam putih gitu. Sebenarnya, teknologi ini ada dalam sebuah spektrum. Kita mulai dari dunia fisik kita. Geser dikit, ada AR yang nambahin lapisan digital. Terus ada mixed reality, di mana objek digital dan nyata bisa berinteraksi. Dan di ujung paling jauh, barulah ada VR yang 100% virtual. Oke, teknologinya udah kebayang kan ya? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana alat-alat ini beneran bisa menghidupkan masa lalu dan menciptakan pengalaman yang jujur aja mustahil kita dapetin dari buku manapun. Kuncinya itu ada di konsep kehadiran yang tadi kita singgung. Waktu otak kita seolah-olah tertipu dan merasa beneran ada di suatu tempat, cara kita belajar itu berubah total. Bukan lagi cuma baca Koloseum itu besar, tapi kita merasakan betapa masifnya bangunan itu waktu kita berdiri di tengahnya. Koneksi emosionalnya jadi jauh lebih kuat, dan otak kita memang dirancang buat nginget pengalaman jauh lebih baik daripada sekedar fakta. Nah, pengalaman seorang siswa ini ngejelasinnya pas banget. Dari yang tadinya cuma gambar kecil di buku, Borobudur itu jadi tempat yang nyata dan megah buat dia. Dia bukan lagi cuma tahu tentang Borobudur, tapi dia merasakan Borobudur. Ini dia kekuatannya. Dan ini tuh bukan cuma teori loh, udah banyak proyek keren yang melakukan ini. Ada Rome Reborn yang bikin kita bisa jalan-jalan di Roma kuno dengan detail luar biasa. Ada virtual Angkor yang membawa kita ke masa kejayaan kuil Kamboja. Bahkan, ada pengalaman yang sangat personal dan mendalam seperti Anne Frank House VR. Ini bisa jadi adalah wajah baru dari museum di masa depan. Oke, sejauh ini kedengarannya keren banget ya. Kayak solusi sempurna buat belajar sejarah. Tapi, disinilah kita perlu jeda sebentar dan mikir lebih kritis. Apa benar pengalaman yang imersif dan bikin takjub ini otomatis bikin kita jadi paham sejarah? Atau jangan-jangan ini cuma ilusi yang indah aja? Ya, ini dia pertanyaan intinya. Cuma, karena kita bisa merasakan megahnya sebuah bangunan, apa itu artinya kita langsung paham konteks sosialnya, politiknya, atau kondisi ekonomi yang melahirkan bangunan itu? Mari kita telusuri lebih dalam. Nah, data penelitian juga nunjukin gambaran yang menarik nih. Kalau soal bikin orang semangat, tertarik, dan ngerti tata letak ruangan, wah, VR ini jagonya. Nilainya tinggi, nggak diragukan lagi. Tapi, pas kita ngomongin pemahaman yang benar-benar dalam, kayak kemampuan analisis kritis, nah, di situ hasilnya jadi bervariasi.
ternyata faktor wow nggak selalu sejalan sama pemahaman yang mendalam. Kok bisa gitu ya? Soalnya ada banyak banget lapisan pengalaman manusia yang ya hilang aja gitu. Simulasi VR kan nggak bisa ngasih kita rasa dinginnya batu candi di pagi hari, baunya pasar yang penuh sesak, atau capeknya naik tangga beratus-ratus. Apalagi hal-hal seperti beban psikologis atau dinamika sosial yang rumit. Itu semua nggak ketangkap cuma sama audio dan visual. Dan ini nih yang penting banget buat kita sadari. Setiap pengalaman VR sejarah itu pada dasarnya adalah sebuah interpretasi. Ada tim di belakangnya, ada desainer yang milih-milih berdasarkan bukti yang ada. Oke, kita tunjukin yang ini, yang itu kita skip. Jadi, ini bukan jendela ajaib ke masa lalu ya, tapi sebuah versi masa lalu yang udah dipilih-pilih. Nah, begitu kita sadar kalau ini semua adalah interpretasi, obrolan kita jadi makin serius nih. Kita masuk ke ranah etika. Karena dengan kekuatan sebesar ini, untuk mereka ulang masa lalu, ya datang juga tanggung jawab yang gede banget. Disinilah muncul pertanyaan-pertanyaan yang berat. Misalnya, gimana dengan kejadian-kejadian yang traumatis banget dalam sejarah, kayak perbudakan atau genosida? Pantes nggak sih kita mengubah penderitaan manusia yang nyata itu jadi semacam pengalaman virtual yang bisa kita coba, terus kita lepas headsetnya dan selesai? Ini perdebatan yang sangat serius loh. Ada beberapa lampu kuning etis yang harus kita perhatiin banget. Pertama, bahaya wisata trauma, di mana kita cuma jadi penonton penderitaan orang lain. Terus, ada risiko kita malah meremehkan penderitaan itu kalau dibikin jadi kayak game. Belum lagi masalah seenaknya memakai budaya orang lain atau nganggap spekulasi sebagai fakta sejarah. Dan pertanyaannya jadi makin dalam lagi. Waktu kita ngebangun dunia-dunia ini, sejarah punya siapa sih yang diangkat? Suara-suara siapa yang didengerin? Dan ya ujung-ujungnya siapa yang dapat untung dari semua ini? Ini bukan lagi soal teknologi, tapi soal kuasa dan siapa yang berhak bercerita. Pada akhirnya semuanya kembali ke sini. Sekeren apapun teknologinya, ini nggak bisa dan nggak seharusnya menggantikan tugas utama kita sebagai pembelajar, yaitu berpikir kritis. Kita harus selalu jadi orang yang bertanya, siapa yang bikin ini? Tujuannya apa? Cerita siapa yang mungkin nggak ada di sini? Jadi, kita tutup bahasan ini dengan satu pertanyaan besar untuk kita pikirin bareng-bareng. Teknologinya udah ada di depan mata kita. Keren banget, potensinya luar biasa. Tapi jebakannya juga banyak. Tantangan buat kita semua. Yang bikin, yang ngajar, dan yang make adalah gimana caranya kita bisa pakai mesin waktu ini dengan bijak, etis, dan kritis, supaya masa lalu itu beneran jadi pelajaran, bukan cuma sekedar ilusi yang indah.